Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Senang rasanya kita bisa berjumpa walaupun secara virtual melalui media Sapaan Gembala pada saat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu dalam kerendahan hati. Kami ini manusia-manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu Bapa, tolong pada saat ini sertai kami, tetap dampingi kami dalam memahami sabda-Mu. Kami ingin merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam namamu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang dilandasi dari Yesaya, pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Kristus, ada satu pemahaman umum yang mengatakan bahwa ketakutan adalah respons alami yang ada pada manusia yang muncul saat kita menghadapi ancaman, bahaya, atau ketidakpastian. Ada bagian pada otak manusia yang bernama amigdala yang akan langsung aktif saat kita merasa cemas atau terancam. Dan kalau ada sinyal itu, maka seketika tubuh itu mulai menunjukkan perubahan. Jantung mulai lebih berdebar, napas secara perlahan menjadi lebih cepat, tangan mulai berkeringat. Nah, ini disebut sebagai respons dari pilihan kita hadapi atau kita lari dari persoalan itu. Tapi sayangnya ketika ketakutan itu tidak terkelola dengan baik, maka ada bagian dalam diri manusia yang terganggu, baik secara mental maupun spiritual. Inilah yang membuat manusia mulai membayangkan skenario terburuk. Bisa aja kita mulai menarik diri dari komunitas. Bahkan bisa aja kita sampai ragu akan kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merefleksikan bahwa iman berbeda dengan amigdala. Iman mengajak kita, iman mengundang kita untuk tidak berhenti berjuang, tetap tenang, serta tetap mendengar suara Tuhan. Terus berjalan meskipun jalan belum terlihat dengan jelas. Saudara yang kasih Kristus, tidak jarang kita merasa bahwa permasalahan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini melampaui kemampuan kita. Kita sering terpikirkan akan hal itu. Ada kalanya kita berseru kepada Sang Punya kehidupan, Tuhan, kami mengimani bahwa kehidupan yang Engkau rancang itu yang terbaik. Tapi mengapa saat ini kami menghadapi persoalan yang begitu besar? Ada anggota keluarga yang sedang sakit. Perekonomian keluarga saat ini nggak stabil. Hubungan relasi dengan orang-orang terdekat menjadi renggang. Bahkan kehilangan orang yang sangat kami kasih. Mungkin masih banyak lainnya Bapak Ibu yang terpikirkan dengan kita dan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Saudara yang terkasih dan dikasih oleh Kristus, kecemasan, kesedihan, ketakutan adalah bagian dari kehidupan manusia yang nggak bisa dihindarkan. Namun seringkali hal-hal itu membuat kita lupa bahwa kita nggak berjalan sendirian. Kita lupa bahwa ternyata ada tangan yang menopang, ada suara yang menguatkan, ada Allah yang tidak pernah meninggalkan. Pada bacaan firman kita hari ini, teks dalam Yesaya 41 hadir di tengah masa-masa yang sangat kelam bagi bangsa Israel. Masa pembuangan ke Babel. Masa-masa itu penuh dengan rasa kehilangan, ketidakpastian, kekecewaan. Namun justru di tengah keterpurukan itulah Allah sebenarnya sedang berbicara dengan tegas di teks yang tadi kita baca. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Mari kita mengingat bahwa Allah tidak pernah berkata, hidup selalu mudah. Enggak.
Allah gak pernah berkata demikian kepada umat. Tapi Allah berjanji bahwa dia akan selalu ada untuk diri kita. Pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel bukan tanda bahwa Allah sedang menjauhi mereka. Tetapi itulah bentuk kasihnya yang sedang berkarya, mendidik, membentuk karakter umatnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus, di tengah ketakutan dan ketidakpastian yang mungkin sedang kita hadapi saat ini, mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah selama ini kita lebih mendengarkan bisikan ketakutan itu, atau kita mendengar suara Tuhan yang terus mendampingi kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya akan penyertaan Tuhan, bahkan ketika jalan itu terasa gelap dan berat? Dan apakah kita bersedia untuk tetap melangkah dalam iman? Bukan karena sudah jelas setiap langkah itu bukan, tapi karena kita tahu siapa yang bersama dengan kita. Mari terus berjuang untuk tidak membiarkan ketakutan itu, yang merupakan respons dari amigdala itu, mengambil alih segalanya. Tapi mari terus merefleksikan bahwa kita dapat mengimani, kita tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan atas tuntunan kasih-Nya. Ketika ketakutan itu datang, biarlah kita mengingat bahwa kita nggak sendirian. Tuhan menyertai, Tuhan menopang, Tuhan menguatkan. Jangan takut, bukan karena situasi akan langsung berubah, tapi karena Allah tidak pernah berubah. Ia setia, ia hadir, ia penuh kasih sampai selama-lamanya. Mari hadapi setiap permasalahan, pergumulan itu di dalam cinta kasih Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu hari esok akan seperti apa. Kami tidak tahu ke depannya bagaimana. Tapi kami tahu satu hal, Engkau selalu mendampingi kami. Engkau menyertai kami. Engkau memegang tangan kami untuk tetap melangkah dengan pasti, melangkah dengan iman, dan menghadapi setiap persoalan-persoalan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mendampingi, bukan hanya diri kami, tapi seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin.